Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pemberdayaan guru dalam pelayanan siswa. Nah, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Anggriani M. Idris. Yang kedua ada Krisda Rangmendeme. Yang ketiga saya sendiri, Muzadi Nur Halim Fatihah. Dan keempat ada Devia Tania. Dan kelima ada Hanifatu Sadia. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, yang A ada pengertian pelayanan siswa. Nah, pelayanan itu menurut KBBI adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, uang, atau jasa. Pelayanan berasal dari kata layanan yang artinya kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Gronros dalam buku Radminto mendefinisikan layanan sebagai berikut. Layanan itu adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, tanpa diraba yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan yang memberikan pelayanan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Jadi pelayanan itu adalah sesuatu kegiatan yang bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa memenuhi kebutuhan sang konsumen atau customer. Ya, lanjut yang B. Fungsi sekolah dalam memberikan layanan pada siswa. Nah, dalam buku Muhammad Ali 2009 disebutkan bahwa fungsi sekolah antara lain adalah yang pertama memberikan layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, memberikan layanan peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang ketiga, memberikan layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Nah, memberikan layanan peserta didik agar dapat diwujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Nah, di sini fungsi sekolah tuh ada 4. Memberikan kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti kita kemampuan bersosialisasi, kemampuan dari segala hal macam ya, banyak dan juga kita diberi layanan untuk peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kita atau hobi kita ya, keterampilan atau bakat kita tuh di mana gitu. Nah, misalnya di bakat kita ada di suka menghitung, suka namanya olahraga segala macam, itu kita dikembangkan. Nah, yang ketiga memberikan layanan peserta didik agar dapat hidup bekerjasama dengan orang lain. Nah, itu hidup bekerjasama dengan orang lain itu ya, artinya kita bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang, networking kita tuh bagus untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang keempat ada memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan diri sendiri. Nah, di situ kita ditanya tuh kan, setiap sekolah tuh pasti kita tanya cita-cita kita mau jadi apa? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, pembisnis, segala hal macam. Nah, itu kita namanya masih untuk sekolah ya, masih anak-anak tuh, kita kebanyakan cita-cita kita tuh jadi dokter, guru. Nah, itu kita ditanya, tapi sering berjalannya waktu kita bisa menemukan sendiri passion kita tuh di mana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu bentuk layanan jasa pendidikan. Nah, setiap layanan yang ditawarkan oleh lembaga itu dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa pada lembaga tersebut. Hal ini juga berlaku di lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan layanan kepada stakeholder internal dan juga eksternal. Stakeholder di sini adalah unsur-unsur atau komponen-komponen yang memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Stakeholder ini yang internal terdiri dari semua lembaga yang ada di dalam sekolah, baik itu yayasan, program studi,
unit kegiatan siswa atau ekstrakurikuler. Sedangkan orang-orang atau aktor yang berperan di dalamnya itu ada siswa, guru, tata usaha, dan semua staf yang ada di sekolah. Sedangkan stakeholder eksternal ini terdiri dari alumni, orang tua siswa, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam dunia pendidikan tentu setiap layanan jasa yang diberikan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Masyarakat atau orang tua juga memiliki harapan akan output-output yang akan dihasilkan oleh sekolah tersebut. Maka dari itu, sekolah harus merencanakan dengan baik setiap layanan jasa pendidikan yang akan diberikan atau dilaksanakan, sehingga itu boleh terlaksana dengan baik dan tercapai dengan baik. Di sini ada beberapa bentuk layanan jasa pendidikan. Yang pertama itu adalah layanan pokok. Nah, layanan pokok di sini yang akan saya jelaskan dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan pelayanan siswa di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh para personil profesional sekolah yang dipekerjakan pada sistem sekolah. Di sini ada 4 poin. Jadi beberapa layanan pokok yang ada di lembaga pendidikan itu yang pertama adalah personil pelayanan pengajaran. Jadi personil pelayanan pengajaran ini terdiri dari orang-orang yang memberikan jasa berupa mengajar, seperti guru atau mungkin guru ekstrakurikuler atau tutor dan lain-lain. Jadi dalam pelayanan pengajaran ini tentunya di sini sebagian besar berperan yaitu guru. Guru memberikan jasa untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik di sekolah. Yang kedua adalah personil pelayanan administrasi. Nah, di sini meliputi mereka yang mengarahkan, memimpin, dan mengawasi personil lain dalam operasi pelaksanaan kegiatan di sekolah. Jadi, pelayanan administrasi ini meliputi tentang operasi kegiatan, baik itu kegiatan guru maupun semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu diatur oleh pelayanan administrasi. Ini juga termasuk pelayanan kepada peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian pelayanan fasilitas di sekolah di sini meliputi tenaga-tenaga perpustakaan, pusat-pusat sumber belajar, juga laboratorium bahasa, ahli-ahli teknik, dan juga tenaga yang terlibat dalam fungsi mengajar atau fungsi melayani siswa. Jadi dalam pelayanan fasilitas sekolah ini, di mana orang-orang yang berperan di dalamnya itu memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir dari pelayanan pokok adalah pelayanan personal murid. Jadi pelayanan personal murid ini meliputi pada bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang ada di sekolah. Biasanya kalau di sekolah dasar itu jarang ada guru BK khusus untuk memegang peran ini. Biasanya itu menggunakan atau memakai guru kelas. Nah, ini juga bisa kembali kepada sekolah tersebut ketika mereka menerapkan manajemen berbasis sekolah untuk mengatur pelayanan kependidikan yang ada di sekolah tersebut, maka bisa disepakati bersama apakah ada tenaga khusus untuk memegang peran ini atau kemudian peran ini akan dikerjakan oleh guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi pelayanan personil pelayanan murid ini sangat penting karena ini berkaitan dengan psikologis anak yang akan belajar di sekolah tersebut. Psikologis anak ketika mereka akan menuntut ilmu itu sangat penting. Bagaimana situasi hati mereka, bagaimana apa yang mereka rasakan, sehingga itu akan mempengaruhi mereka dapat menyerap materi dengan baik. Dari layanan pokok ini secara keseluruhan, peran guru itu sangat penting karena di sini guru
merupakan tenaga pendidik yang kemudian sangat berperan, baik itu dalam mengajar, dalam administrasi guru maupun administrasi siswa di dalam kelas, untuk fasilitas sekolah juga dalam penggunaan fasilitas tersebut dalam proses belajar mengajar. Di sini juga guru berperan penting. Bahkan juga dalam pelayanan murid, guru harus mengenali siswanya dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan, memberikan respon yang baik untuk kemajuan siswa tersebut. Maka dari itu, sekolah harus benar-benar terus meningkatkan kualitas guru yang ada di sekolah tersebut, sehingga layanan jasa pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut juga dapat terlaksana dengan baik, dan tujuan yang diharapkan oleh sekolah dan juga masyarakat itu dapat dicapai. Sekian dari saya kembali. Bentuk pelayanan jasa pendidikan. Yang pertama ada layanan, yang kedua ada layanan bantuan. Di mana sekolah ini merupakan pemegang peranan penting dengan memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah. Nah, yang pertama itu ada pelayanan perpustakaan, di mana kita tahu sendiri ya, perpustakaan ini merupakan suatu tempat yang tersedia di sekolah yang menyediakan berbagai macam buku, entah itu buku mata pelajaran, buku pengetahuan umum, atau ensiklopedia. Yang diharapkan dari adanya perpustakaan ini dapat membantu memberikan kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai pelayanan gedung dan halaman sekolah. Nah, di mana hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan pemeliharaan yang terus-menerus untuk menjamin kondisi gedung sekolah yang paling baik, dan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, memajukan kesehatan dan keamanan, melindungi barang-barang milik sekolah, dan memajukan cita masyarakat yang sesuai. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan dan keamanan, yang dimana tujuannya itu kesehatan fisik dan mental. Maka sekolah ini memperkenalkan program pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, dan program ini akan diarahkan pada terciptanya kesehatan yang lebih baik dan lingkungan fisik yang lebih, agar dapat membantu proses belajar mengajar. Terus yang keempat yaitu pelayanan pengumpulan data. Ini usaha untuk memperoleh keterangan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya tentang identitas diri individu siswa beserta lingkungannya. Terus yang kelima yaitu pelayanan penyuluhan, di mana ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk mendapat bantuan pribadi secara langsung di dalam menanggulangi masalah dan kesulitan yang dihadapi pada suatu ketika, tetapi juga ditujukan untuk membantu seseorang individu dalam mengubah dirinya menuju kedewasaan pengembangan diri. Nah, selanjutnya itu pelayanan informasi. Nah, di sini dilakukan dengan cara memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh individu, di mana siswa ini untuk mengenal lingkungannya, terutama kesempatan-kesempatan yang ada di dalam lingkungannya yang dapat dimanfaatkan baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu pelayanan penelitian dan penilaian, di mana ini sebagai suatu usaha untuk menelaah program pelayanan bimbingan yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan khususnya dan program-program lembaga bersangkutan pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada 6 pelayanan pendidikan menurut Marzuki Mahmud. Yang pertama itu layanan informasi, di mana layanan informasi ini bisa diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informasi lisan ini dapat dilakukan melalui kontak secara langsung secara tatap muka, sedangkan informasi tertulis ini dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti brosur, spanduk, pamflet, papan pengumuman, situs website, dan lain-lain. Yang kedua yaitu layanan sarana dan prasarana, di mana ini merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau fasilitas fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya itu layanan administrasi, di mana ini meliputi pembayaran SPP dan pembuatan surat keterangan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu layanan bimbingan, di mana layanan bimbingan ini diawali dengan program orientasi sekolah. Selanjutnya itu ada bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi.
Juga ada bimbingan pendidikan dan pengajaran dalam KBM dan bimbingan praktikum keilmuan. Selanjutnya itu layanan pengembangan. Ini dimaksud layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan. Ini dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa. Yang terakhir yaitu layanan kesejahteraan. Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan ini adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, khususnya kalangan yang kurang mampu, serta pemberian keringanan SPP. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan poin D, yaitu berbagai layanan pendidikan untuk sekolah dasar. Yang pertama yaitu layanan pendidikan anak berbakat. Nah, menurut Utami Munandar 1995, anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan anak berbakat di SD yaitu pertama, pengidentifikasian anak berbakat. Nah, pengidentifikasian anak berbakat ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, pengukuran kemampuan intelektual umum. Yang kedua yaitu tes intelijensi umum. Yang ketiga yaitu pengukuran hasil belajar. Nah, selanjutnya poin B yaitu layanan anak berbakat. Nah, anak berbakat perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus oleh gurunya, walaupun mereka termasuk anak-anak yang memiliki kepandaian di atas rata-rata. Selanjutnya poin C yaitu strategi pembelajaran dan model layanan. Di sini guru harus memilih strategi pembelajaran yang cocok untuk anak berbakat agar anak tersebut dapat berprestasi. Yang D yaitu layanan perkembangan kreativitas. Yang E yaitu simulasi imajinasi dan proses inkubasi. Yang F yaitu desain pembelajaran. Nah, guru juga harus mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak berbakat. Hal ini bertujuan agar anak-anak ini dapat mengikuti pembelajaran yang sesuai gitu, agar anak-anak dapat berprestasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, proses evaluasi anak berbakat tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Karena anak berbakat memiliki kurikulum dan tujuan penerapan yang telah disesuaikan. Next yaitu layanan penyandang kelainan fisik. Nah, menurut Mulyono Abdul Rahman 2007, keluarbiasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi anak yang menunjukkan perbedaan dengan anak normal pada umumnya. Jenis kelainan fisik seperti tunanetra dan tunadaksa. Layanan terhadap anak tunanetra dapat dengan cara menempatkan anak tunanetra tersebut di sekolah yang berbeda dalam bentuk pendidikan terpadu. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan karena terbiasa bergaul dengan anak-anak normal pada umumnya. Ya, cukup sekian saya serahkan ke. Baik, selanjutnya ada layanan terhadap anak dengan gangguan psikologis. Indikator tentang masuknya anak dengan gangguan psikologis dalam sekolah dasar itu adalah hal yang biasa. Seringnya ditemui dalam kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku atau bisa disebut dengan tunalaras. Jadi penyimpangan pada anak tersebut seperti gangguan emosi dan perilaku. Maka guru SD, kita sebagai guru itu harus dapat mengantisipasi keadaan tersebut. Gejala-gejala perilaku anak yang berperilaku menyimpang itu seperti suka jahil, suka mengganggu temannya, anak yang tidak bisa diam atau hiperaktif, anak yang suka iri hati, anak yang suka menyela, anak yang agresif. Jadi penyebab anak berperilaku menyimpang itu adalah karena dirinya merasa yang pertama tidak mendapat perhatian. Banyak anak melakukan perilaku menyimpang seperti mengganggu temannya, tidak bisa diam, atau mengacau keadaan itu karena dia ingin mendapat perhatian.
Lalu yang kedua disepelekan atau diremehkan, lalu kehadirannya dianggap tidak ada. Oleh karena itu dia mencari, ibaratnya itu mencari keributan atau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Salah satunya tadi seperti mengganggu temannya karena dia merasa kehadirannya itu dianggap tidak ada. Lalu tidak mendapat peran apapun sebagai pelengkap penderita dan takut kehilangan peran dalam lingkungannya. Lalu selanjutnya layanan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Jadi tujuannya ini adalah agar siswa diharapkan untuk mampu mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya. Jadi contoh-contoh kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya terdapat di sekolah itu adalah pramuka, olahraga seperti mungkin futsal, basket, badminton atau voli, atau sepak bola. Lalu ada PMR, kesenian seperti mungkin ekstrakurikuler menari, menggambar atau berlatih alat musik seperti itu ya. Lalu manfaat yang didapat dari ekstrakurikuler ini adalah siswa akan memperoleh secara maksimal pengembangan fisik, mental, emosional, kognitif, dan sosial. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini tidak dapat berjalan di sekolah dikarenakan antara lain sikap orang tua siswa yang kurang mendukung, kadang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu adakanlah ekskul yang tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Mungkin seperti ekskul olahraga itu tidak memerlukan biaya yang cukup besar ya. Misalnya seperti voli itu hanya memerlukan lapangan. Biasanya kan di sekolah pasti ada lapangannya. Tapi kalau untuk ekstrakurikuler yang seperti latihan alat musik itu pasti kan memerlukan biaya yang cukup besar ya. Lalu lokasi rumah yang jauh dari sekolah itu salah satunya alasannya orang tua yang tidak mengizinkan ya, karena kan ekskul ini di luar jam pelajaran sekolah atau biasanya dilakukan biasanya itu kadang di hari libur bisa juga, atau di sore hari di mana anak-anak pulang ke rumah terlebih dahulu lalu di sore hari balik lagi ke sekolah. Mungkin anak yang jarak rumahnya ke sekolah itu jauh itu menjadi kendala ya. Lalu kondisi keluarga yang mengharuskan anak bekerja membantu orang tua. Jadi waktu luang anak itu dijadikan membantu orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Karena kan ekstrakurikuler ini dilakukan di jam atau di waktu luang anak ya. Lalu kurangnya fasilitas di sekolah dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Baik, itu penjelasan dari saya. Oke, mungkin seperti itu penyampaian dari teman-teman. Mungkin seperti itu penyampaian dari teman-teman saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan, memberikan kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat agar menjadi berilmu pengetahuan, cerdas, beriman, dan bertakwa, serta berbudi pekerti luhur sebagai konsep layanan pendidikan. Ketercapaian layanan yang bermutu hanya dapat dilakukan oleh guru secara bersama-sama dengan warga sekolah untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas, sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang bermutu. Mungkin sekian materi kelompok kami yang bisa disampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.